Setelah sukses memproduksi 12 unit FPB-57 berdasarkan lisensi dari Lursen, PT PAL Indonesia mengembangkan KCR-60 yang merupakan hasil desain sendiri. Sejauh ini 4 unit KCR-60 yang telah diproduksi oleh BUMN perkapalan ini, sedangkan 2 unit lainnya yaitu kapal kelima dan keenam tengah dibangun. Sekalipun PT PAL Indonesia telah mengantongi hak paten atas KCR-60, namun baru TNI Angkatan Laut yang menggunakan dan BUMN ini belum mendapatkan kontrak untuk ekspor. Berbeda dengan pesawat terbang yang mempunyai purwarupa sebelum diproduksi secara massal, kapal perang seperti KCR-60 masih mengalami penyempurnaan dalam desain maupun performance setelah diproduksi. Berkaca pada performance, 4 unit KCR-60 yang telah diserahkan kepada TNI Angkatan Laut, PT PAL Indonesia akan terus melakukan penyempurnaan pada kapal kelima dan keenam yang telah dimanufaktur. Diharapkan pada KCR-60 kapal kelima dan seterusnya performanya akan lebih baik dari kapal-kapal terdahulu. Menyangkut persenjataan, 2 unit pertama KCR-60 akan dilengkapi dengan meriam A220M kaliber 57 buatan Burevestnik Rusia, sedangkan peralatan elektronikanya dipasok dari Cina. Sementara mulai KCR-60 ketiga dan seterusnya akan menggunakan peralatan standar Eropa dengan Therma akan memasok peralatan elektronika kapal-kapal itu. Sedangkan BAE System dipercaya mensuplai meriam kaliber 57 mm. Kedepan direncanakan KCR-60 akan dipersenjatai pula dengan rudal permukaan ke permukaan buatan luar negeri dengan jarak jangkau yang cukup jauh. Di balik semua dinamika tersebut, sejak tahun 2020 berkembang wacana di Kementerian Pertahanan agar produksi KCR-60 kapal ke-7 dan berikutnya diserahkan pada galangan swasta. Wacana itu menimbulkan pro dan kontra pada pihak-pihak terkait karena menyangkut berbagai hal, mulai dari soal desain authority hingga kesiapan galangan swasta itu sendiri. Sempat menghilang selama beberapa waktu, wacana untuk memproduksi KCR-60 di galangan swasta kini makin menguat dan nampaknya akan direalisasikan oleh pemerintah. Menurut informasi kredibel yang tersedia saat ini, nantinya KCR-60 yang diproduksi oleh galangan swasta akan memiliki spesifikasi teknis yang berbeda dengan kapal serupa buatan PT PAL Indonesia. Setidaknya perbedaan spesifikasi itu mencakup peralatan elektronika yang diadopsi dan kaliber meriam yang dipasang. Diharapkan detail spesifikasi teknis KCR-60 yang bukan buatan PT PAL Indonesia akan tersedia apabila secara resmi kementerian memutuskan soal tersebut dan menunjukkan salah satu galangan swasta sebagai kontraktor. Apabila wacana galangan swasta terlibat dalam manufaktur KCR-60 menjadi kenyataan, terdapat beberapa hal yang patut dikritisi. Pertama, bagaimana kualitas produk yang dihasilkan? Apakah KCR-60 itu memiliki kualitas manufaktur yang lebih bagus? Bagaimana pula dengan performance kapal tersebut? Apakah setara dengan buatan galangan BUMN atau bahkan lebih bagus lagi? Kedua, bagaimana commonality KCR-60 buatan PT PAL Indonesia dengan produksi galangan swasta? Apabila benar peralatan elektronika yang diadopsi berbeda yang digunakan oleh KCR-60 buatan galangan BUMN, lalu bagaimana commonality-nya? Commonality terkait dengan aspek penyiapan awak kapal maupun logistik. Apakah akan menggunakan data link seperti link Y, seperti di Corvette dan fregat kelas Sigma? Semua pertanyaan itu akan dapat terjawab apabila Kementerian Pertahanan mewujudkan wacana pembangunan KCR-60 menjadi program. Pembangunan satu kelas kapal pada galangan yang berbeda memiliki keuntungan sekaligus kekurangan. Potensi kekurangan dapat diminimalisasi apabila potensi-potensi masalah teknis diidentifikasi sejak dini sebelum keputusan diambil.